Dalam Perang Badar, perang pertama yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi pada bulan Ramadan. Tersebutlah dua anak muda yang berusia belasan tahun. Pertama adalah Mu'az bin Amr bin Jamuh, usianya baru 14 tahun. Yang kedua adalah Muawis bin Afra, usianya baru 13 tahun. Kedua pemuda yang masih belia alias masih remaja ini ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin yang akan berangkat menuju lembah Badar. Kedua anak muda ini digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf sebagai pejuang pemberani. Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Pada perang Badar, aku berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Ketika aku menoleh, ternyata di sebelah kiri dan kananku ada dua orang anak muda belia. Seolah-olah aku tidak bisa menjamin mereka akan selamat dalam posisi itu." Hadis Sahih Bukhari. Abdurrahman bin Auf sangat heran melihat keberadaan kedua anak muda belia ini di dalam sebuah peperangan yang sangat berbahaya seperti Perang Badar. Abdurrahman merasa khawatir mereka tak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka berdua, disebabkan usia keduanya yang masih muda. Abdurrahman melanjutkan kisahnya. Tiba-tiba salah seorang dari kedua pemuda ini berbisik kepadaku, "Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal?" Pemuda yang mengatakan hal ini adalah Mu'az bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ia berasal dari kalangan Ansor dan dirinya belum pernah melihat Abu Jahal sebelumnya. Pertanyaan mengenai komandan pasukan kaum musyrikin, sang zolim penuh durjana di kota Mekah dan Firaun umat ini, menarik perhatian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lantas ia pun bertanya kepada anak muda belia tadi, "Wahai anak saudaraku, apa yang hendak kamu lakukan terhadapnya?" Mu'az bin Amr bin Jamuh berkata, "Saya mendapat berita bahwa ia adalah orang yang pernah mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, jika saya melihatnya, pupil mata saya tidak akan berkedip memandang matanya hingga salah seorang di antara kami terlebih dahulu tewas." Sang pemuda belia itu menjawab dengan jawaban yang membuat Abdurrahman bin Auf kagum. Rasa takjub Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu belum berhenti. Mu'az bin Amr bin Jamuh bukan satu-satunya anak muda belia yang jarang ditemukan di tengah-tengah barisan pasukan kaum muslimin. Ia punya teman sejawat yang soleh dan seusia atau sedikit lebih muda darinya. Anak muda ini juga bersaing dengannya dalam hal yang sama. Abdurrahman bin Auf menuturkan, seorang pemuda belia yang lain, Muawis bin Afra, radhiyallahu anhu, menghentak aku dan mengatakan hal yang serupa. Tiba-tiba saja aku melihat Abu Jahal berjalan di tengah-tengah kerumunan orang ramai. Aku berkata, "Tidakkah kalian melihat orang itu? Ia adalah orang yang baru saja kalian tanyakan kepadaku." Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, Mu'az bin Amr bin Jamuh menggambarkan situasi saat itu. "Saya mendengar kaum musyrikin mengatakan, tidak seorang pun dari pasukan kaum muslimin yang dapat menyentuh Al-Hakam, Abu Jahal." Saat itu, Abu Jahal berada di tengah-tengah kawalan ketat laksana pohon yang rindang. Abu Jahal, sang komandan terkemuka dari bangsa Quraisy, datang dalam iring-iringan para algojo dan orang-orang kuat laksana hutan lebat. Mereka melindungi dan membelanya. Ia adalah simbol kekufuran dan komandan pasukan perang. Sehingga sudah pasti jika pasukan batalion terkuat di kota Mekah dikerahkan untuk melindungi dan membelanya. Di samping itu, kaum musyrikin juga saling menyerukan, "Waspadalah, jangan sampai pemimpin dan komandan kita, Abu Jahal, terbunuh." Mereka mengatakan, tidak seorang pun musuh yang dapat menyentuh Abul Hakam, Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal dilindungi sedemikian rupa dan pengawalannya begitu ketat, namun hal itu tak menghalangi Mu'az untuk tetap mendekatinya. Mu'az menuturkan, "Ketika saya mendengarkan perkataan itu, saya pun semakin membulatkan tekad. Saya memfokuskan diri untuk mendekatinya. Ketika tiba waktunya, saya langsung menghampirinya dan memukulkan pedang kepadanya hingga setengah kakinya, betis, terputus." Pada perang itu, Badar, anaknya Abu Jahal, Ikrimah, pada waktu itu ia masih musyrik,
menebas lengan saya dengan pedangnya hingga hampir terputus dan hanya bergantung pada kulitnya saja. Mu'az bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Pada hari itu, saya benar-benar berperang seharian penuh. Tangan saya yang hampir putus itu hanya bergelantungan di belakang. Dan ketika ia menyulitkan saya pun menginjaknya dengan kaki. Lalu saya menariknya hingga tangan saya terputus. Mu'az juga berkata tentang teman seperjuangannya yang sama-sama belia ini. Lalu Muawis bin Afra melintas di hadapan Abu Jahal yang sedang terluka parah. Kemudian ia pun menebasnya dengan pedang. Kemudian membiarkannya dalam keadaan tersengal-sengal dengan nafas terakhirnya. Setelah Abu Jahal dibuat tidak berdaya oleh kedua anak muda itu, maka anggota pasukan senior Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun datang untuk menghabisi nyawa Abu Jahal. Kedua anak muda itu lalu menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Saya telah membunuh Abu Jahal, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian telah menghapus bercak darah yang menempel pada pedang kalian?" Mereka berdua menjawab, "Belum." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kedua pedang pahlawan cilik tersebut. Lantas beliau bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya." Demikian kisah heroik dua anak muda, dua mujahid cilik perang Badar, Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Muawis bin Afra, yang tanpa takut berhasil menghabisi Abu Jahal. Di sisi lain, ini juga menunjukkan penghinaan kepada Abu Jahal yang meregang nyawa di tangan mujahid cilik Islam. Subhanallah.